warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya dalam menimba ilmu. Bertemu lagi dengan Ibu Ira Fitria Paujia pada mata pelajaran ekonomi. Baik, sebelum masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya dengan membuka pembelajaran hari ini kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak jangan lupa ya untuk mengisi presensi di Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Baik, masuk kepada pertemuan kita yang ketiga. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal ini tidak berbeda jauh dengan kebijakan moneter yang telah kita pelajari di pertemuan kita yang kemarin. Kebijakan fiskal ini hanya berbeda dengan kebijakan moneter pada segi pelaksanaannya, di mana kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang beredar, sedangkan kebijakan fiskal adalah sebuah kebijakan yang mengatur pembelanjaan negara dan juga pemasukan negara. Pada kebijakan ini sama-sama suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi apabila perekonomian di titik yang tidak diinginkan atau tidak stabil. Maka kebijakan-kebijakan ini dilaksanakan untuk memperbaiki perekonomian supaya ke titik yang stabil kembali dan sesuai dengan yang diharapkan. Baik, di pertemuan kita kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, serta peran dan fungsi kebijakan fiskal. Manfaat dari kita mempelajari mengenai kebijakan fiskal ini yaitu kita dapat mengetahui tentang kebijakan fiskal secara keseluruhan. Karena kebijakan fiskal ini adalah suatu kebijakan yang memang sering dilaksanakan oleh pemerintah. Kita sebagai masyarakat harus mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang memang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memperbaiki perekonomian agar kita pun ikut andil dan membantu pemerintah apabila terjadi sesuatu terhadap perekonomian yang tidak stabil. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian kebijakan fiskal. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tujuan kebijakan fiskal dan peserta didik diharapkan mampu menyebutkan peran serta fungsi kebijakan fiskal. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Mohon disimak baik-baik ya. Pemirsa, pemerintah berencana mengeluarkan stimulus tambahan untuk menjaga ekonomi tanah air dampak dari virus corona. Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan fiskal dan non-fiskal yang akan berlaku selama 6 bulan ke depan. Stimulus fiskal yang diberikan diantaranya pajak penghasilan, pasal atau PPh 21 yang ditanggung pemerintah, PPh 22 impor, dan PPh 25 badan yang ditangguhkan untuk industri manufaktur. Sementara stimulus non-fiskal yang diberikan diantaranya simplifikasi aturan ekspor impor. Keputusan ini masih akan dibahas di rapat terbatas dengan Presiden pada pekan ini. Stimulus dan insentif untuk menjaga perekonomian karena merebaknya virus corona. Tujuannya untuk seluruh industri mendapatkan space untuk mereka dalam situasi yang sangat ketat sekarang ini. Mereka bebannya betul-betul diminimalkan dari pemerintah. Untuk paket non fiskalnya nanti juga mengenai masalah ekspor dan impor. Peraturan-peraturan lartasnya akan dikurangi sehingga untuk impor bahan baku menjadi lebih simple dan mudah. Nanti ada beberapa peraturan yang akan simplifikasi atau duplikasi seperti beberapa peraturan di kementerian seperti perdagangan, Badan POM itu nanti akan disederhanakan.
kemudian lebih dari 749 HS code yang lartasnya akan dihilangkan, itu sekitar lebih dari 50%. Ini sedang difinalkan ya untuk peraturan-peraturan yang harus disiapkan untuk itu. Video tersebut menjelaskan mengenai pemerintah akan menerapkan kebijakan fiskal pada saat pandemi COVID-19 ini, di mana pada saat pandemi ini memang roda perputaran ekonomi itu tidak berjalan maksimal. Maka pemerintah akan menerapkan kebijakan fiskal untuk jalan keluar dari permasalahan tersebut. Maka dari itu, kita akan mempelajari kebijakan fiskal agar kita dapat mengetahui apa saja yang termasuk kepada kebijakan fiskal itu sendiri. Masuk kepada materi kita yang pertama pada hari ini, yaitu mengenai pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik lagi dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan ini sama halnya dengan kebijakan moneter, akan tetapi kebijakan fiskal lebih menekan kepada pendapatan negara dan juga pembelanjaan negara atau pengeluaran negara. Kebijakan fiskal ini dilaksanakan oleh pemerintah untuk dapat menghimpun dana-dananya, yaitu akan masuk kepada pendapatan pemerintah dan juga akan dikeluarkan oleh pemerintah melalui pembelanjaan negara, yaitu pada pembangunan. Atau lebih jelasnya, memang kebijakan fiskal ini berhubungan dengan pendapatan dan juga pembelanjaan negara. Dalam melaksanakan kebijakan fiskal ini, pemerintah berhubungan dengan APBN, yaitu ketika akan membelanjakan dan menerima pendapatan tersebut. Ada dua aspek dari kebijakan fiskal ini, yaitu aspek yang pertama aspek kuantitatif, yaitu berhubungan dengan jumlah uang yang harus ditarik dan harus dibayarkan, dan yang kedua aspek kualitatif, yaitu berhubungan dengan pajak, pembayaran dan juga subsidi. Kebijakan fiskal ini dilaksanakan oleh pemerintah dapat mempengaruhi permintaan agregat dan juga tidak lain akan mempengaruhi penawaran agregat dan akan merubah pola insentif bagi perusahaan maupun individu. Baik, masuk kepada materi kita yang kedua pada hari ini, yaitu mengenai tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu mengurangi pengangguran. Kebijakan ini dilaksanakan oleh pemerintah agar mengurangi pengangguran, di mana pemerintah akan melaksanakan suatu bantuan kepada perusahaan, baik itu berupa pengurangan pajak dan juga bantuan berupa dana untuk perusahaan agar perusahaan dapat menyerap tenaga kerja. Dan yang kedua yaitu stabilitas harga, di mana dalam kondisi ini harga-harga itu akan tetap stabil dan tidak ada perubahan agar perekonomian tetap berjalan dengan lancar dan roda perputaran ekonomi juga akan stabil, mengingat konsumsi masyarakat memang seharusnya stabil dan tidak ada penurunan agar perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Dan menurut John F. Du dalam bukunya tentang kebijakan fiskal dijelaskan bahwa tujuan kebijakan fiskal yaitu ada 3. Yang pertama yaitu mengenai peningkatan produk domestik bruto dan juga laju pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua yaitu mengenai kestabilitasan harga-harga dan juga mengurangi pengangguran, dan yang ketiga yaitu mengenai kestabilan harga-harga dan juga menghindari inflasi, di mana memang tujuan-tujuan tadi, baik itu tujuan yang mengurangi jumlah pengangguran dan juga stabilitas harga, dan juga tujuan yang menurut John F. Du ini sama-sama mempunyai tujuan, yaitu untuk memperbaiki perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakatnya. Dan memang itu semuanya adalah suatu tujuan yang memang dilaksanakan apabila kebijakan fiskal ini diterapkan. Peran kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berperan mempengaruhi keadaan perekonomian agar berjalan dengan lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar ataupun memperkecil pengeluaran pemerintah dengan simbol G, dan penerimaan pajak dengan simbol TX, dan jumlah transfer oleh pemerintah dengan simbol TR. Peranan kebijakan fiskal yaitu sebagai berikut.
Baik, masuk kepada peran dari kebijakan fiskal. Peran dari kebijakan fiskal itu ada 4. Yang pertama yaitu menurunkan tingkat inflasi. Guna menurunkan tingkat inflasi ini, maka pemerintah harus menekan pengeluarannya atau tidak melakukan pengeluaran secara besar-besaran. Dengan demikian, pemerintah harus menahan ataupun tidak melaksanakan proyek-proyek maupun pembangunan yang telah direncanakannya. Yang kedua yaitu meningkatkan produk domestik bruto. Sebaliknya, apabila pemerintah ingin menaikkan produk domestik bruto, maka pengeluaran pemerintah itu harus lebih besar, dan pengeluaran pemerintah itu harus dilaksanakan dengan cara melaksanakan proyek-proyek yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan juga melaksanakan pembangunan agar PDB dapat terstimulus dan juga akan meningkat. Yang ketiga yaitu mengurangi jumlah pengangguran. Mengurangi jumlah pengangguran ini dilaksanakan oleh pemerintah apabila melaksanakan kebijakan fiskal ini dengan cara mengurangi pajak bagi perusahaan, mensubsidi perusahaan-perusahaan, dan juga memberikan bantuan kepada perusahaan dan juga wirausaha-wirausaha yang berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja. Dan yang keempat yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan kebijakan fiskal akan dapat terlaksana karena roda perputaran ekonomi akan berjalan. Demikian, pemerintah harus menunda pembelanjaan negaranya yaitu kepada militer, peralatan kantor, dan juga pembangunan gedung dan sebagainya. Mengenai fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal itu ada 6. Yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi alokasi dalam kebijakan fiskal adalah pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi nasional dengan tujuan untuk mengendalikan barang-barang sifatnya umum maupun yang bersifat privat. Sesuai dengan jenis barangnya, barang yang bersifat umum akan diproduksi oleh pemerintah, dan sedangkan barang yang bersifat privasi akan diproduksi oleh pihak swasta. Nah, pemerintah dapat menyediakan barang yang sifatnya umum karena adanya pungutan pajak. Oleh karena itu, dengan adanya fungsi ini akan tercipta efisiensi perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kedua yaitu fungsi distribusi. Fungsi distribusi dalam kebijakan fiskal, maksudnya kebijakan fiskal digunakan untuk mencapai pemerataan hasil pembangunan secara adil. Pendistribusian hasil pembangunan secara adil dan merata ini dapat tercapai karena adanya pemungutan pajak. Penentuan tarif pajak dan jenis pajak sangat berpengaruh pada pendistribusian hasil pembangunan. Penerimaan tersebut dapat digunakan untuk memberikan subsidi barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya subsidi tersebut, alat peningkatan pemerataan hasil dapat digunakan untuk memberikan subsidi barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya subsidi tersebut akan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitasi. Fungsi stabilitasi dalam kebijakan fiskal, maksudnya kebijakan fiskal digunakan untuk menciptakan kondisi perekonomian yang stabil. Kondisi perekonomian yang stabil dapat dilihat dan tercapainya pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, tersedianya lapangan kerja yang cukup dan stabilnya harga, serta seimbangnya neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dan yang keempat yaitu fungsi otoritas. Fungsi otoritas dalam kebijakan fiskal adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Masuk kepada fungsi kebijakan fiskal yang kelima yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yaitu merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Dalam hal ini, fungsi dari kebijakan fiskal dapat dilaksanakan untuk melakukan anggaran bagi perencanaan-perencanaan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan namanya, fungsi pengawasan ini adalah untuk mengawasi apakah penyelenggaraan pemerintah memang sudah tepat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan direncanakan atau tidak.
Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan juga terima kasih kalian telah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Mohon untuk mengisi tugas yang telah Ibu berikan di Google Classroom, isilah dengan benar dan juga sesuai dengan ketepatan waktu yang telah Ibu berikan. Karena penilaian dari tugas itu sangat penting bagi kalian ya. Sampai jumpa minggu depan pada mata pelajaran ekonomi. Jangan lupa untuk mempersiapkan materi yang akan datang, yaitu mengenai instrumen-instrumen kebijakan fiskal, jenis-jenis kebijakan fiskal, dan juga bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Semoga kita diberikan kesempatan dalam pertemuan kita yang keempat minggu depan agar kita bisa bertemu kembali. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatannya. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.